Next. Nah, ini adalah sesuatu yang kita rindukan ya. Ini adalah magang internasional adik-adik di tahun 2023 ini adalah hal-hal yang istimewa bagi kita. Ya. Kenapa saya bilang hal istimewa? Karena di sini kita akan mengadakan satu tahapan untuk go internasional. Jadi nanti ada beberapa yang akan diberikan kepada adik-adik yang terpilih ya. Di sini adik-adik boleh lihat bahwa bagaimana sih caranya untuk mengikuti magang internasional ini ya. Yang pertama, adik-adik mahasiswa mencari lokasi magang internasional. Ya. Lokasi magang internasional siapa? Di mana gitu ya? Apakah harus di luar negeri atau bolehkah instansi luar negeri yang instansi internasional yang ada di dalam negeri atau di dalam lokasi kita? Ya, jawabannya boleh ya adik-adik. Namun adik-adik ketika ingin melakukan magang internasional ini harus berkonsultasi dengan FEBI Career Center terlebih dahulu, gitu ya. Setelah berkonsultasi dan disetujui niat adik-adik untuk magang internasional, nah ini tentunya akan memberi nilai plus bagi adik-adik ya. Nanti insya Allah di CV ya sebagai penguatan dan nilai plus bagi adik-adik yang sudah melakukan magang internasional ini, sehingga kedepannya setelah tamat tentunya punya nilai tambah dan dimudahkan untuk masuk ke perusahaan yang diidam-idamkan. Di sini juga akan ada dosen pembimbing magang yang akan membantu adik-adik nantinya. Namun di magang internasional ini adik-adik durasinya biasanya agak sedikit berbeda ya. Jadi kita nanti akan ada informasi lanjutan untuk adik-adik yang berminat mengikuti magang internasional ini. Mungkin ada beberapa kegiatan magang internasional yang sampai dengan 6 bulan. Nah, itu nanti akan ada kebijakan dari pimpinan ya, karena magang internasional ini sangat dianjurkan sebenarnya ya. Selain itu, di sini kita juga tidak perlu menyusun artikel ilmiah. Jadi ada perbedaan dengan magang reguler. Kalau magang reguler dia wajib submit di artikel internasional, kemudian wajib mengisi Google Classroom ya kan dengan banyak beberapa tugas-tugas ya. Tetapi kalau untuk magang internasional ini tidak. Ya, jadi adik-adik hanya membuat laporan magang internasional saja. Dan selanjutnya nanti nilai adik-adik dapat diinput di portal setelah lengkap nilai magang dan nilai KKN-nya. Ya. Nah, di sini FEBI mempersembahkan sebuah program ya yang eksklusif ya. Bagi adik-adik yang terpilih akan mendapatkan bimbingan langsung secara offline. Jadi kita akan sediakan mentornya ya, dan adik-adik akan diberi bekal mulai dari penyusunan application letter, kemudian wawancara, kemudian English for Special Purpose ya, dan insya Allah itu akan sangat berguna bagi adik-adik. Nah, ini untuk bimbingan secara offline ini kita batasi hanya orang-orang yang lulus seleksi saja. Jadi ada 20 orang yang sudah lulus seleksi yang akan kita bimbing secara offline. Namun insya Allah nanti akan ada rekaman YouTube-nya jika namanya tidak termasuk dalam 20 orang yang mendapat bimbingan offline ini. Jadi tetap bisa mengikutinya via online. Oke, next ya. Next kita lihat di sini ada paparan tentang laporan di magang internasional. Yang pertama, selain laporan magang internasional, nanti juga akan diminta catatan harian dan surat rekomendasi berkelakuan baik dari perusahaan internasional tempat magang. Oke. Nah, selanjutnya adalah magang institusional. Magang institusional itu ada beberapa kegiatan ya. Magang institusional ini ada magang internal, kemudian ada magang
kolaborasi PT KIN dan ada magang Kampus Merdeka. Jadi beberapa waktu yang lalu kita telah mendapat tawaran dari Bank Muamalat Indonesia untuk mengadakan magang Kampus Merdeka. Nah, ini juga selektif orang-orang terpilih yang insya Allah akan diterima, dan tentunya nilai plus yang luar biasa ya bagi adik-adik yang terpilih untuk mengikuti on the job training di sini. Ya, baik. Oke. Nah, di dalam kesempatan ini selain informasi tentang magang, nanti insya Allah adik-adik akan juga mendapatkan informasi tentang praktikum. Saya akan uraikan sedikit bahwa di semester ini kita akan mulai praktikum yang sebelumnya mungkin belum begitu aktif ya. Nah, insya Allah di semester ini adik-adik akan mendapatkan banyak nilai plus ya. Kita akan nanti memberikan panduan praktikum ya, dan itu bagaimana yang tertera, adik-adik bisa lihat bahwa kita punya beberapa lab yang sudah ada dan insya Allah akan menjadi lebih aktif dan kita maksimalkan penggunaannya pada periode ini. Mohon doanya adik-adik dan kerjasamanya ya, dukungannya, semoga kita bisa mencapai kegiatan laboratorium ya, baik magang dan praktikum secara lebih maksimal. Oke, thank you for your attention, our great team ya. And then saya kembalikan ke Miss Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kita buka sesi tanya jawab kan, Bu? Iya, yes. Silakan. Okay, thank you to Ibu for the insightful and very clear presentation. Hopefully the presentation can be understood by the student well. Okay, now we arrive to the Q&A session. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya apakah ada yang ingin bertanya mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Dokter Kamila? Coba kita cek di kolom chat apakah ada yang bertanya. Atau ada yang ingin bertanya langsung, secara langsung bisa langsung saja dibuka kameranya, kemudian di unmute mikrofonnya, silakan. Siapa? Izin bertanya, Kak. Oke, ya, silakan. Kan tadi, Kak, di persyaratan magang regulernya itu harus minimal 100 SKS ya, Kak. Jadi kalau misalnya semester 5 nih, tapi belum mencapai 100 SKS, itu bisa ikut magang atau enggak, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, begitu. Ini sistemnya bagaimana Ibu Dr. Kamila, langsung dijawab kah? Apa kita kumpulkan dulu pertanyaannya? Boleh. Mau langsung dijawab saja, Ibu? Maaf. Oke. Bisa kedengaran, Miss? Bisa. Oke. Baik, langsung saya tanggapi saja ya untuk Ananda, siapa namanya yang bertanya barusan? Lilia, Bu. Lili. Iya, Lilia dan teman-teman ya, tentu teman-teman mungkin punya pertanyaan yang sama. Jadi di SOP yang dikeluarkan oleh LP2M UIN Sumatera Utara, kita akan ini ya, diizinkan magang jika sudah selesai semester 5. Jadi kebijakan pimpinan kita bahwa jika setelah selesai ujian akhir semester maka sudah bisa magang. Nah, adik-adik mengajukan surat izin magangnya melalui Siselma dari sekarang. Jadi nanti selesai kita Zoom sudah bisa mengajukan surat izin magang. Untuk kapan? Untuk setelah ujian akhir semester begitu. Jadi masa magangnya setelah ujian akhir semester. Nah, diizinkan ya, jadi jika telah selesai di semester 5. Demikian ya, Lilia dan teman-teman. Oke, thank you Ibu. Bagaimana Lilia? Apakah ada pertanyaan lain? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak.
Oke, thank you Lilia. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin ada. Assalamualaikum, Kak. Bu, saya kalau ada yang menurun izin bertanya. Salam. Oke, satu persatu. Saya Kak, ini. saya ingin bertanya, Kak. Oke. Tertarik, Bu. Siapa ini? Romi ya? Romi AKS 5C, Romi Wanda. Oke, silakan Romi. Kan misalnya, Kak, kalau misalnya sebelumnya kita pernah cuti semester gitu, apakah masih bisa ikut magang gitu, Kak? Oke, udah itu saja. Ya, itu aja, Kak. Thank you. Kepada Ibu Dr. Kamila, saya persilahkan. Oke, Romi, cutinya 1 semester ya Romi ya? Iya, Bu. Oke, buat Romi dan teman-teman yang punya kasus yang serupa, nanti bisa komunikasi ke saya langsung ya, selesai Zoom meeting ini ya. Oke, Baik, Bu. ada lagi yang lain? Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Emianit, Saya Bu. Emianit Eta Bu. Sebentar, yang mana Miss? Sebelumnya itu tadi ada siapa ya? Ada siapa yang ingin bertanya? Coba. Emianit Emi Yani. Habis Emi nanti setelah Emi boleh Khairul Ardani ya. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya Bu, tadi kan Ibu menjelaskan mengenai magang Kampus Merdeka. Nah, kemarin juga saya pernah mendaftar di Kampus Merdeka, tetapi instansi dari UINSU ini tidak terdaftar gitu Bu, jadi nggak bisa ikut Kampus Merdeka gitu kan. Jadi di sini Bu, untuk seleksi Kampus Merdekanya itu gimana ya Bu? Dipilih langsung dari kampus atau kita ikut seleksi ke kampusnya gitu? Mohon penjelasannya, Bu. Oke, Yulia ya. Kan, Bu. Siapa tadi yang bertanya? Saya Nadia Ulfa ingin bertanya, Bu. Belum Nadia, belum. Nanti yang ingin bertanya saya persilahkan dulu ya, baru bertanya. Tadi kepada tadi Amelia namanya ya? Emi, Bu. Emi Yani, Bu. Emi Yani Teta. Oke, terima kasih. Thank you Miss Haidar. Buat Emi tentang magang Kampus Merdeka, magang yang termasuk magang institusional tadi kan ada magang internal, magang Kampus Merdeka, magang kolaborasi PT KIN. Jadi ada tiga jenis magang yang termasuk dalam magang institusional tadi. Itu ada informasi lanjutannya. Jadi yang kita sampaikan di dalam forum Zoom meeting kali ini khusus untuk magang reguler dan magang internasional. Tetapi untuk magang institusional nanti ada lagi informasi lanjutannya begitu. Jadi kita memang untuk case magang Kampus Merdeka ini kita memang sudah Insya Allah akan memulai di semester ini, tetapi masih tahap awal ya, masih tahap awal sehingga mungkin kita masih kepada dan teman-teman harap bersabar. Insya Allah kedepannya kita bisa lebih banyak lagi kampus yang dapat kita kolaborasikan. Demikian Emi. Oke, Miss. Oke, Emi, apakah jawaban dari Ibu Dr. Kamila sudah menjawab pertanyaan ini? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara siapa tadi namanya? Nadia Ulfa, Bu. Bukan. Khairul Ardani ya? Khairul Ardani bukan? Iya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya juga ada konfirmasi sedikit dengan Ibu Kamila tadi sebelum jadwal Zoom. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ulang, Bu. Di sini kan di poin di Prodi PS, lokasi magang mahasiswa, di situ saya melihat ada koperasi syariah atau koperasi masjid yang ada pembiayaannya. Nah, jadi Bu, saya dengan beberapa teman saya ada tempat nih, kebetulan juga di Yayasan Darul Ilmi Murni di Titik Kuning sana.
di situ ada koperasi tapi berbentuk yayasan di yayasan sekolahnya. Itu apakah boleh, Bu? Oke, itu saja. Iya, terima kasih, Bu. Kepada Ibu Dr. Kamila. Oke, thanks, Miss. Untuk Hairul Dani dan teman-teman yang punya case sama ya, yang tadi sudah saya tampilkan bahwa kita punya beberapa batasan juga, meskipun adik-adik mahasiswa bebas untuk mencari lokasi tempat magangnya, tetapi tetap harus disesuaikan dengan bidang keilmuannya di prodi masing-masing ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika teman-teman yang berasal dari prodi perbankan syariah, jika dia magangnya di koperasi ataupun magangnya di yayasan, tetap nanti bahasannya ya di output magang artikel ilmiahnya tetap harus membahas sesuai dengan bidang keilmuannya begitu. Nanti dosennya ya juga disesuaikan, dosen pembimbing magangnya akan disesuaikan sesuai dengan bidang keilmuannya, sehingga adik-adik nanti mudah untuk bimbingan dan berkonsultasi terkait dengan kendala ataupun output yang ditemukan di tempat magang masing-masing. Demikian ya. Jadi boleh ya untuk di koperasi atau di yayasan boleh, asalkan sesuai dengan bidang keilmuan prodi masing-masing. Demikian ya Dani. Baik, terima kasih, Bu. Oke, thank you very much. Oke, selanjutnya tadi kepada saudari Nadia ya. Nadia mau bertanya? Nadia bukan? Iya Bu, saya Nadia Ulfa. Begini Bu, kan kemarin itu saya belum magang Bu. Ada 5 teman saya yang belum magang juga di asuransi 7B. Terus kami sudah memiliki tempat magang. Itu kayak mana Bu prosedurnya? Tetap kayak yang seperti semester 5 juga? Kepada Ibu Dr. Oke. Silakan. Oke, thank you, Miss. Untuk Nadia ya, pertanyaannya apakah yang semester 7 mengikuti peraturan yang lalu atau yang peraturan yang saat ini? Jadi peraturannya berlaku yang saat ini, tidak berlaku mundur ya adik-adik. Jadi outputnya juga sesuai dengan yang ada saat ini, begitu. Nah, saya sangat menyarankan adik-adik yang semester 5 ini bisa magang semuanya, ya tidak tunda-tunda lagi atau menunggu semester 7, karena bisa jadi outputnya juga akan bertambah. Begitu ya. Ya, sebenarnya ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit ya, tetapi ingin meningkatkan kompetensi ya, kapabilitas kita semua. Jadi memang di awal dulu ya adik-adik bisa lihat bagaimana dinamika kegiatan magang di fakultas kita. Ya di awal dulu kita juga seperti ini ya. Jadi pertama-tama juga kita laporan ekstensinya cuma sampai submit artikel saja. Ya, tetapi seiring dengan waktu dan adik-adik mulai terlatih, kita mulai sampai ke tingkat LOE begitu. Nah, yang lalu kita masih jurnal nasional. Nah, insya Allah di 2023 ini kita sudah merambah jurnal internasional. Walaupun masih belajar submit, tapi kita berharap insya Allah di antara 1000-an mahasiswa yang akan magang di tahun 2023 ini, insya Allah akan ada yang accepted di jurnal internasional. Dan itu sangat luar biasa ya adik-adik, satu nilai plus yang patut kita syukuri ya, apakah kita nanti diterima ataupun tidak, tapi adik-adik sudah selangkah lebih maju karena sudah terbiasa dengan referensi internasional. Dan tentunya saya berharap nanti adik-adik tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan yang tadi ya, yang 20 terpilih untuk dibimbing secara offline, karena kita akan menyediakan fasilitas dan mentor yang akan membimbing adik-adik untuk meningkatkan kemampuannya yang tentunya sangat bermanfaat bagi adik-adik setelah selesai perkuliahan nantinya. Oke, itu saja dari saya. Kembalikan ke Miss Haider.